Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Gina Hanifa, NIM 12010623019 dari kelas 5 C Manajemen, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak Hendra Riovita MM. Di video pertama ini saya akan membahas materi pasar industri dan perilaku industri. Berikut video penjelasannya. Latar belakangnya yaitu industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya. Strategi pemasaran yang sesuai dapat menghasilkan keuntungan besar bagi perusahaan. Saat menghadapi sedikit hambatan, pemimpin perusahaan dapat mencoba untuk meningkatkan pangsa pasar melalui harga yang bersaing atau kebijakan promosi yang bertujuan untuk mengusir pesaing lemah atau mungkin mencoba untuk mengkonsolidasikan industrinya. Rumusan masalah dari materi pertama ini yaitu jika menjadi guru, jelaskan bagaimana pasar industri dan perilaku industri Anda. Kita masuk kepada tinjauan literaturnya. Yang pertama yaitu pasar industri. Apa sih pasar industri itu? Jadi pasar industri ialah semua organisasi yang membeli barang atau jasa untuk digunakan memproduksi barang dan jasa lain yang kemudian dijual, disewakan, atau dipasok ke perusahaan lain. Yang kedua yaitu karakteristik pasar industri. Yang pertama yaitu struktur dan permintaan pasar, yang kedua sifat unit pembelian, dan yang ketiga berbagai tipe keputusan dan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu perilaku pembeli di pasar industri. Jadi perilaku pembeli di pasar industri itu yang pertama pembelian ulang sepenuhnya, yang merupakan situasi pembelian di pasar industri yang ditandai oleh pembelian ulang produk secara terus-menerus tanpa adanya modifikasi. Yang kedua, pembelian ulang dengan modifikasi, yaitu situasi pembelian di pasar industri ditandai oleh pembelian ulang produk oleh pembeli dengan permintaan modifikasi seperti spesifikasi, harga, persyaratan, dan pemasok produk. Yang ketiga, tugas baru. Situasi pembelian di pasar industri ditandai oleh adanya pembelian produk atau jasa untuk yang pertama kalinya oleh pembeli. Yang keempat yaitu pembelian sistem, yang merupakan pembelian penyelesaian masalah secara terpaket dari satu penjual. Yang selanjutnya yaitu proses pembelian di pasar industri. Yang pertama ada pengenalan masalah. Jadi tahap pertama dalam proses pembelian di pasar industri adalah saat perusahaan menyadari adanya masalah atau kebutuhan yang hanya dapat diatasi dengan membeli barang atau jasa tertentu. Yang kedua, penjabaran kebutuhan secara umum. Tahap ini merupakan tahap ketika perusahaan tersebut menjabarkan karakteristik dan kuantitas barang atau jasa yang dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu segmentasi pasar industri. Ada 4. Yang pertama itu produk, yang kedua ada price atau harga, yang ketiga ada promotion, yang keempat ada place atau tempat. Baiklah, kita masuk pada pembahasan materi pertama, yaitu pasar industri sebagai guru. Jika saya menjadi guru, pasar industri saya adalah siswa SMA, yang mana sekolah tersebut menjadi tempat yang cocok dengan produk atau jasa yang saya miliki, dan sekolah tersebut juga membutuhkan tenaga saya sebagai seorang guru ekonomi di sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu karakteristik pasar industri sebagai guru. Yang pertama, struktur dan permintaan pasar. Jika saya menjadi guru, saya akan memenuhi kebutuhan atau permintaan dari sekolah tempat saya akan melamar pekerjaan nantinya. Yang kedua, sifat unit pembelian. Jika saya menjadi guru, saya akan meningkatkan keahlian saya di bidang teknologi agar konsumen tertarik dengan jasa yang saya tawarkan. Yang ketiga ada tipe keputusan dan proses pengambilan keputusan.
Menurut saya, dalam hal ini saya akan mengikuti kesepakatan yang telah dibuat di awal tentang bagaimana jasa ini akan dikembangkan lebih baik lagi dalam jangka panjang. Materi selanjutnya yaitu perilaku pembeli di pasar industri sebagai guru. Menurut saya, jika saya menjadi guru, pada hal ini saya akan menelusuri terlebih dahulu masalah pembelian jasa atau kesepakatan, yang mana semua hal dalam perjanjian akan dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk membantu sekolah yang membutuhkan jasa produk dari guru ekonomi ini. Namun, sekolah tersebut harus memberikan hal yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan untuk perkembangan pola pikir siswa pada mata pelajaran ekonomi tersebut. Materi selanjutnya yaitu proses pembelian di pasar industri sebagai guru. Langkah awal yang kita lakukan yaitu kita harus tahu terlebih dahulu masalah apa yang dihadapi di sekolah tersebut. Dan materi yang terakhir yaitu segmentasi pasar industri sebagai guru. Jika saya menjadi guru, target sekolah saya yaitu SMA karena saya merupakan lulusan pendidikan ekonomi dan mata pelajaran ekonomi itu hanya ada di SMA. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.